بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di tengah gelimangan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita untuk selalu satu selain daripada menjaga dan mensyukuri nikmat Allah, agar kita selalu berusaha membiasakan diri untuk tahammul al-masyaqq, menanggung beban, kesulitan dalam hidup ini. Karena dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan ikhshawsinu. Ikhshawsinu artinya adalah ta'awwadu ala ihtimalil masyaqq. Biasakanlah oleh kalian untuk menanggung al-masyaqq. Masyaqq ini adalah beban, kesulitan. Mengapa Nabi Muhammad mewasiatkan agar kita membiasakan diri menanggung beban, kesulitan dalam kehidupan ini? Fa inna ni'mata la tadumu, karena sesungguhnya kenikmatan itu, kata Nabi, la tadum, tidak selalu tetap dalam kehidupan kita. Ada kalanya Allah Azza wa Jalla menjadikan nikmat itu berkurang. Ada kalanya di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan kehidupan kita sempit. Ada kalanya nikmat itu menjadi terbatas dalam kehidupan kita. Namun tatkala kita telah membiasakan hidup menanggung beban kesulitan dalam hidup ini, maka di saat Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan keterbatasan, dengan kekurangan, dengan kesempitan, maka kita akan melewatinya dengan sangat mudah. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Nabi Muhammad pernah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla limpahan nikmat, tapi pernah juga Allah Azza wa Jalla memberikan Nabi Muhammad SAW keterbatasan. Bahkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Inna kunna alu Muhammadin namkusu syahran ma nastawqidu binar. Sesungguhnya kami keluarga Nabi Muhammad, kata Bunda Aisyah, pernah 1 bulan tidak menyalakan api di dapur rumah kami. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, 1 bulan tidak menyala api di dapur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Apakah karena terjadi kelangkaan gas pada masa itu, Pak? Atau jangan-jangan kayu bakar di padang pasir habis sehingga tidak ada lagi kayu bakar? Bukan. Karena memang tidak ada yang bisa dimasak di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Bunda Aisyah, namkusu syahran, 1 bulan. Ma nastawqidu binar, kami tidak menyalakan api, kata Bunda Aisyah. Lalu apa yang menjadi konsumsi harian Nabi Muhammad dan keluarganya di masa-masa itu? Illal aswadan,
hanya 2 saja yang kami makan, kata Bunda Aisyah. Yang pertama at-tamar, yaitu adalah kurma, wal ma', dan juga air putih. Jadi itu yang menjadi konsumsi harian Nabi Muhammad selama 1 bulan. Apakah gara-gara itu kemudian rumah tangga Nabi Muhammad SAW kemudian ribut? Tidak. Tapi mereka selalu dalam kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana Nabi mengajarkan keluarganya untuk bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ketika Rasul baru saja pulang, masuk ke rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha, mendapati potongan roti tergeletak di atas lantai. Bayangkan potongan roti, Bapak Ibu, bukan sepotong roti. Bedakan antara sepotong roti dengan potongan roti. Apa bedanya, Pak? Kalau sepotong roti dia masih utuh, sedangkan potongan roti dia berupa remahan roti yang mungkin terjatuh di saat dimakan. Yang didapati oleh Rasul adalah potongan roti yang tergeletak di atas lantai. Nabi Muhammad kemudian mengambil potongan roti itu, kemudian mengusapnya dan kemudian memakannya. Seraya berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, jazakallahu khair, jangan kau lihat ia hanya potongan roti, tapi lihatlah siapa yang memberikannya kepada kita. Dan dia adalah Allah yang maha mulia. Muliakan nikmat Allah, maka Allah akan muliakan kita. Bahkan terhadap potongan roti yang sudah jatuh di atas lantai. Nabi Muhammad SAW mensyukurinya, menghargainya sebagai bagian dari nikmat Allah. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sebuah wasiatnya beliau mengatakan, wala tastasghiranna ni'amallahi alaikum wa in qallat wa qabilha bisyukri. Dan janganlah engkau remehkan, kata Imam Syafi'i, jangankah engkau sepelekan ni'amallahi, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian, wa in qallat, sekalipun nikmat itu dalam pandangan kalian qalil, sedikit, kecil kita melihatnya. Wa qabilha bisyukri, akan tapi sambutlah nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan penuh kesyukuran. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat, kita perlu juga mengajarkan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, sekalipun kita dalam gelimangan nikmat Allah Azza wa Jalla, tapi kita ajarkan kesederhanaan, kebersahajaan. Agar apa? Agar kemudian ketika Allah Azza wa Jalla uji kita dengan keterbatasan, uji kita dengan kekurangan, kesempitan, dan kita tidak tahu tentang takdir yang berlaku dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, Bapak Ibu, sebagaimana yang dialami oleh saudara kita di Cianjur baru-baru kali ini. Lihat, hanya dalam hitungan menit semuanya habis, semuanya kemudian rata dengan tanah. Saat mereka tidak mengira hal itu akan terjadi dan menimpa kehidupan mereka. Namun ketika kita sudah membiasakan hidup bersahaja, sederhana, menanggung beban kesulitan, walaupun kita di tengah gelimangan nikmat ya Allah Azza wa Jalla, tapi kita sudah mulai ajarkan anak-anak kita dengan kehidupan yang bersahaja. Di saat ujian tiba, musibah tiba, maka kita akan melewatinya dengan sangat mudah. Karenanya hadis Nabi Muhammad, ikhshausinu, biasakan, kata Rasul, untuk menanggung beban kesulitan dalam kehidupan kalian. Kenapa? Fa inna ni'mata la tadumu, karena kenikmatan itu tidak tetap. Ada masa-masanya akan Allah tahan, ada masa-masanya Allah cabut, ada masa-masanya Allah Azza wa Jalla persempit, sehingga kemudian itu bagian dari episode kehidupan yang mesti kita siapkan dengan baik. Salat berangkaikan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh dan teladan, standar dan patokan. Dan ini bukan sekedar slogan, tapi hakikat yang kita berusaha sekuat tenaga kita, sedaya upaya kita, semampu kita. Walaupun kita tidak akan pernah bisa sampai pada derajat kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi usaha dan upaya kita ini sangat dihargai oleh Allah, dan itu akan menjadikan jalan kemudahan bagi kita untuk melaksanakannya. Sebab Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kemudahan dari Allah untuk menapaki jalan-jalan ketaatan itu diawali dengan apa? Kesungguhan. Kesungguhan kita dalam menjalankan syariat Allah, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sekuat tenaga kita, sedaya upaya kita, semampu kita. Ingat, semampu kita, bukan semau kita, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kalaupun kita belum bisa mengamalkannya, paling tidak jangan pernah sepelekan, jangan pernah remehkan
ya sekecil apapun kebaikan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang datang dari Nabi Muhammad adalah jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan. Cinta Allah ada pada jalan orang-orang yang mengikutinya. Ampunan Allah pun ada pada jalan orang-orang yang meneladaninya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran di ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Kalau kalian mengikutiku, Allah menjamin apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itulah kita berusaha sekuat tenaga kita, sedaya upaya kita, semampu kita. Hari-hari kita adalah hari dalam naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, kita masih berada di hadis yang ke-19, di mana hadis yang ke-19 ini berisikan nasihat, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW secara khusus kepada Ibnu Abbas. Namun sesungguhnya nasihat ini juga ditujukan oleh Rasul kepada umatnya ya setelah Nabi Muhammad alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi bukan hanya untuk umat yang di masa Nabi Muhammad hidup saja, tapi nasihat ini adalah untuk umatnya sampai akhir zaman nanti. Dan kita sudah sampai dalam pertemuan yang lalu pada nasihat yang keempat, ya, pada nasihat yang keempat, karena ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya ini. Di nasihat pertama kita telah mendapati Rasul berwasiat, ihfazillah yahfazka, jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sudah panjang lebar kita membahasnya dalam pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah oleh engkau Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya adalah memberikan petunjuk kepada kita. Yang ketiga adalah wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan engkau minta pertolongan ya maka mintalah, tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya atau nasihat berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas adalah wa'lam, kata Nabi Muhammad, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, ya, annal ummah di sini menyebutkan tentang semuanya Bapak Ibu sekalian. Al ummah kulluha min awwaliha ila akhiriha. Disebut umat ini dari awal sampai akhir semua dikatakan umat. Berarti kalau dari awal sampai akhir adalah dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir kali diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya umat lawijtama'at, sekiranya umat berkumpul, yang menunjukkan sekalipun semua orang, bahkan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, berkumpul ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan satu manfaat, ingin memberikan kebaikan kepada kita, sekalipun semua berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka umat ini tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepadamu bahkan dengan sesuatu pun, ya, kebaikan, ya, kecuali telah Allah Azza wa Jalla tetapkan padamu, kata Allah, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ala hadha fa inna naf'al khalqi alladhi ya'ti lil insan fa huwa min Allah fil haqiqah li'annahu huwa alladhi katabahu lah. Karenanya setiap kebaikan yang kita dapatkan dari orang lain Bapak Ibu sekalian, hakikatnya adalah dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah telah menetapkannya untuk kita. Tapi kalau Allah tidak kehendaki sekalipun berkumpul manusia, jin dan manusia, untuk mendatangkan kebaikan, manfaat kepada kita, maka tidak akan datang kecuali telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Jadi hakikatnya yang memberikan kebaikan itu kepada kita adalah Allah, bukan makhluk, bukan manusia, apalagi jin. Nah, karena juga masih banyak fenomena hari ini manusia minta tolong kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Yang ada bukan manfaat,
yang didatangkan oleh jin ini, tapi rohaqa, ya, justru sebaliknya, kemudaratan, keburukan, kesesatan, ya, karena jin mukmin muslim mereka tahu tidak akan ada hubungan antara manusia dengan jin. Tidak boleh kita memasuki, ya, ruang lingkup mereka, sebagaimana mereka juga tidak masuk ke dalam ranah kehidupan manusia. Ya, tapi kalau ada di antara manusia minta tolong kepada jin, yang ada kata Allah fazaduhum rahaqa. Justru yang bertambah adalah sebaliknya, keburukan, ya, kemurkaan Allah Azza wa Jalla, kesesatan dan lain sebagainya. Karena kalau kita minta, kata Rasulullah dalam hadis, dalam kalimat sebelumnya, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaupun ada kebaikan yang datang kepada kita dari makhluk, dari manusia, itu sesungguhnya hakikatnya datangnya minallahi ta'ala. Li'annahu walladhi katabahu lahu. Karena Allah lah yang telah menetapkan kebaikan itu datang kepada kita. Sama halnya datangnya sebutir nasi di hadapan kita, hakikatnya semua dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita katakan bahwa nasi bukan dari beras. Beras bukan dari padi, Bapak Ibu sekalian. Tapi nasi dari Allah, padi dari Allah, beras dari Allah Azza wa Jalla, dan padi bukan berasal dari tanah. Semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Di surga nanti, Bapak Ibu sekalian, ada buah-buahan yang kita mengambilnya dari mana, Pak? Apakah dari tanah? Tidak. Buah-buahan sebagaimana disebutkan oleh Rasul dalam banyak hadis tentang kenikmatan di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak kemudian datang dari tanah. Buah-buah itu tinggal kita petik saja. Bahkan ada di antara kenikmatan ini kita minta. Dan siapa yang mendatangkannya? Allah Azza wa Jalla. Cuma untuk kemudian agar sampai logika kita, akal kita untuk kemudian, ya, untuk kemudian berpikir, karena itulah Allah jadikan sebab dan musabab dalam kehidupan kita. Tapi hakikatnya yang menjadi musabab itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Azza wa Jalla. Wa hadha hasulana ala an na'tamida 'ala Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjadi dorongan bagi kita untuk selalu na'tamid, bergantung, bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa na'lam, dan kita bisa mengetahui annal ummata la yajlibuna khairan illa biidznillah, bahwasanya umat makhluk Allah Azza wa Jalla tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah mengatakan, kalaupun kita harus datang kepada makhluk untuk meminta, untuk kemudian meminta pertolongan misalkan, maka permintaan kita hanya di mulut saja. Sedangkan hati kita tetap berharap kepada Allah. Karena kalau Allah tidak gerakkan hati makhluk untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, maka tidak akan pernah datang kebaikan itu. Karenanya hanya kita selalu berharapnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, kalimat berikutnya atau nasihat berikutnya, wa ini jitama'u, kata Nabi, dan sekalipun mereka berkumpul ala ayyadurruka, untuk mendatangkan mudarat, keburukan kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, maka mudarat itu tidak akan datang kepadamu, bahaya itu tidak akan menimpa dirimu kecuali telah Allah Azza wa Jalla tetapkan atas dirimu. Ini kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu, membuat kita tenang menjalani kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kebaikan tidak akan datang kepada kita kecuali atas izin Allah, sebaliknya keburukan juga tidak akan menimpa diri kita kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Semua telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Wa ala hadha fa inna naluka darar min ahadin fa'lam anna Allah qad katabahu Allahu 'alaika. Karena itulah, ya, segala keburukan, mara bahaya, mudarat yang menimpa dirimu, ya, maka ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla telah tetapkan atas dirimu. Ya, tidak ada yang meleset. Sebagaimana kebaikan tidak akan ada yang meleset, keburukan juga begitu. Maksudnya mudarat, sesuatu yang membahayakan diri kita, musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang meleset. Ya. Karenanya sikap terbaik kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, fardhi ridala biqada'illahi wa biqadrih, dengan ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Karena pada setiap
sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sesuatunya mungkin kita tidak mengharapkan sesuatu itu terjadi kepada kita, ungkapan terbaik yang kita ucapkan apa Pak? Selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas musibah yang terjadi. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Kalimat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, selain kita kembalikan urusan kita kepada Allah dengan beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk mengatakan apa? Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Ya, qaddarallah, Allah telah berkehendak, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang akan terjadi. Karena kita kembalikan semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Karena itulah ridholah. Dan Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, wa man radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Selama ini kita hanya ridho dengan hal-hal yang bersifat apa? Sesuatu yang kemudian kita harapkan, sesuatu yang kemudian kita inginkan terjadi, kita ridho. Tapi bisakah kita ridho ketika terjadi sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita? Karenanya ridholah pada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, dan kita juga ridho dengan musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengetahui tidak ada ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah, melainkan ditetapkan berdasarkan kasih sayangnya. Sekalipun itu musibah, sekalipun itu musibah. Sekalipun itu bencana, sekalipun itu adalah bencana. Karena tidak ada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, melainkan ditetapkan dan diputuskan berdasarkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Huwar Rahman, Huwar Rahim. Karena sikap terbaik kita sebagai seorang hamba adalah ridha. Dan ketika kita ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah juga akan ridha kepada kita. Sulit Ustaz? Iya sulit Pak. Tapi jalan inilah yang akan mendatangkan ridha Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dulu pernah dirasakan oleh siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ridha, diuji dengan ujian yang sangat berat dalam hidupnya. Walaupun kita tidak akan pernah bisa sampai pada derajat kesabaran, keridhaan Nabi Ayub alaihissalam, tapi kita melihat ada di antara manusia yang mampu ridha di atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allahu Akbar. Ya, walaupun beliau adalah seorang nabi, tapi di balik kenabian dan kerasulnya beliau adalah manusia biasa, sebagaimana kita juga manusia biasa. Kama arsalna fikum rasulan minkum, kata Allah. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, maksudnya dari kalangan manusia. Artinya jika para nabi dan rasul Allah bisa menjalani kehidupan yang terkadang diberikan nikmat, juga diberikan oleh Allah Azza wa Jalla musibah, dan mereka bisa kemudian menanggung semua itu, maka insya Allah kita juga bisa, selagi kita selalu berharap dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dikatakan wala haraj an tuhawila an tadfa ad-dar ank, dan tidak mengapa kita berusaha untuk menolak kemudaratan dalam kehidupan kita, karena itu juga bagian dari perintah Allah Azza wa Jalla. Misalkan kita berharap rumah kita tidak dimasuki maling, usaha kita apa? Kunci itu rumah gitu kan. Kalau perlu pagar itu rumah, ikhtiar kita, nggak ada masalah. Kalaupun tetap terjadi kemalingan setelah kita mengunci pintu rumah kita, bahkan memangari rumah kita, dan tetap kemalingan rumah tersebut, maka katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Tapi ikhtiar kita tidak akan disia-siakan oleh Allah, tetap menjadi bagian dari amal soleh. Kalaupun itu terjadi, qaddarallah ma syaa fa'al. Kita telah memaksimalkan usaha kita untuk menolak kemudaratan, tapi ketika terjadi qaddarallah ma syaa fa'ala. Kita sudah berhati-hati di jalanan nih Pak. Ya, kita sudah baca doa, kita sudah safety dalam driving, dalam menyetir misalkan. Tapi ketika terjadi kecelakaan misalkan, qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk akhdhu bil asbab. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan dari keburukan, keburukan semisalnya. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian nasihat yang ke-7 dari Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Yakni apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla
telah selesai. Artinya Allah telah menetapkan segala sesuatunya jauh sebelum alam semesta ini kemudian diciptakan oleh Allah. Fal aqlamu rufi'at, karena pena telah diangkat, wasuhuf jaffat, dan lembaran telah kering, wala tabdila li kalimatillah, dan tidak ada yang berubah dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Artinya semua sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Ya, sebagaimana pertemuan kita di pagi hari ini juga telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla fi Lauhil Mahfuz. Ini adalah tentang ilmu Allah terkait dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi semua sudah telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tidak akan bisa mengelak dari apa yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat disebutkan qauluhu, dan juga di antara sabda Nabi Muhammad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Dan hadis ini derajatnya hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat selain daripada Imam At-Tirmidzi, ihfazillah tajidhu tujahak. Jadi ada di antara riwayat selain dari riwayat Imam At-Tirmidzi juga berkenan dengan hadis ini. Di antara wasiat Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas saat itu adalah ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah engkau Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu untuk memberikan petunjuk kepadamu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Qum bihaqqillah. Bangunlah untuk menunaikan hak Allah. Hak Allah apa, Pak? Diibadati dan tidak disekutukan. Dalam sebuah hadis, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, itu pernah Nabi Muhammad bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri, apakah engkau tahu apa hak Allah yang mesti dilakukan oleh hamba dan apa hak hamba yang mesti ditunaikan oleh Allah? Dan Mu'adz bin Jabal mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu alam. Yang aku sampaikan kepada Nabi ketika ditanya dengan pertanyaan itu, Allahu wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi Muhammad, wahai Mu'adz, hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah, bahkan dalam hadis yang mesti ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap hamba yang beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya selagi kita beribadah dan tidak menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW ketika setelah kemudian menyampaikan perkara tadi kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal dengan penuh kebahagiaan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala ubashirun nas, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia? Ketika hamba-hamba Allah menunaikan hak Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Kata Nabi Muhammad, ya la tubashirhum. Di saat itu Nabi mengatakan, la tubashirhum, tolong jangan berikan kabar gembira ini kepada mereka. Kenapa? Karena saya khawatir nanti manusia hanya berharap kepada rahmat Allah saja. Fayattakilu. Mereka hanya mengandalkan rahmat Allah tanpa ada berusaha gitu. Tapi pada akhirnya Mu'adz bin Jabal menyampaikan wasiat ini, nasihat ini kepada manusia, namun di akhir hidupnya ada penyesalan di dalam hati Mu'adz bin Jabal telah menyampaikan hadis ini, dan hadis ini sahih. Jadi, kum bihaqqillah, bangunlah untuk menunaikan hak Allah, untuk diibadati dan tidak disekutukan, fi halir raha, di saat kita dalam keadaan lapang, di saat nikmat sedang banyak, Pak, di saat sehat kita, di saat kita punya waktu luang dalam kehidupan kita, wa fi halis siha, di saat dalam keadaan kita sehat, wa fi halil ghina, di saat kita sedang dalam keadaan berkecukupan, ya'rifka fi syiddah, maka Allah Azza wa Jalla akan menolongmu, membantumu di waktu apa? Di saat engkau sedang dalam keadaan sulit. Kita baru ingat Allah kalau kita sedang sulit, ya. Tapi berapa banyak di antara manusia yang betul-betul ingat Allah di saat dia lapang, Pak? Enggak banyak. Justru mereka lalai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, lalai di saat diberikan waktu luang, lalai di saat masih diberikan kesehatan, lalai di saat kemudian hidupnya berkecukupan, bahkan berlebih mungkin, ya. Dan baru ingatnya di saat susah gitu kan, baru ingat Allah Azza wa Jalla. Tapi mestinya ta'arraf ilallahi fir raha.
Kenali Allah, tunaikan hak Allah di saat kita sedang lapang, di saat kita sedang sehat, di saat kemudian kita sedang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla banyak nikmat, maka pada saat kita dalam keadaan sulit, Allah Azza wa Jalla akan ingat kepada kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat disebutkan, idza zalat indaka as-sihhah wa zala ankal ghina washtaddat hajatuka arrafka bima sabaq laka minal khairi alladhi ta'arrafta bihi ila Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita masih sehat, masih berkecukupan, masih lapang, lalu datang masa-masa sulit dalam kehidupan kita, maka arrafaka Allah Azza wa Jalla akan mengenalmu, maka Allah akan ingat kepadamu ya bima sabak, ya dengan apa yang sudah kita lakukan. Di saat kemudian kita ya dalam kenikmatan kita ingat Allah, maka Allah pun ingat akan kepada kita. Bukan berarti Allah kemudian lupa, tapi Allah melupakan orang-orang yang lupa kepadanya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hasyr. Ketika kita lupa dengan Allah, Allah akan lupa dengan kita. Allah akan lupakan, tidak peduli dengan kita. Tapi jangan sampai katakan Allah itu pelupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa, Pak, tapi Allah akan membiarkan hamba-hambanya yang melupakan dirinya, Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dilupakan oleh Allah karena kita telah melupakan Allah dalam kehidupan kita. Karenanya apapun episode dalam kehidupan kita, baik kenikmatan maupun kesulitan, selalu ingat Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu ingat Allah. Kapan? Baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Dan manusia selalunya berada di salah satu dari tiga keadaan ini. Kalau kita tidak sedang berdiri, berarti kita sedang duduk. Kalau kita tidak sedang duduk, berarti kita sedang tidur. Artinya dalam semua keadaan dalam hidup kita, ta'arraf ilallah, kenali Allah, ingat Allah, tunaikan hak Allah dalam kehidupan kita. Maka Allah Azza wa Jalla juga memberikan hak kita, yang tidak disiksa oleh Allah, tidak diazab oleh Allah, diberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian Nabi Muhammad juga berwasiat kepada Ibnu Abbas dalam hadis riwayat selain daripada Imam At-Tirmidzi. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ya, apa-apa yang terjadi atas dirimu fala yumkin daf'uhu, maka kita tidak akan mungkin bisa menolaknya. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti akan terjadi, Pak. Karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi pasti akan terjadi, dan apa yang dikehendaki oleh Allah tidak terjadi maka tidak akan terjadi. Dan salah satu hikmah iman kita kepada takdir itu membuat kita tenang menjalani kehidupan ini. Karena tadi tidak ada yang meleset dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak akan terjadi maka tidak akan terjadi. Karena itulah kita tenang menjalani kehidupan ini, Pak. Jadi salah satu hikmah iman kepada takdir itu membuat kita tenang menjalani kehidupan ini. Lalu kemudian kita juga membawanya kepada sikap ridha atas takdir yang berlaku dalam kehidupan kita. Ya. Ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Misalkan kita jalan tak tahu patok, misalnya ada batu menempel di jidat kita, mungkin sampai bengkak jidat kita. Sikap terbaik seorang hamba pada saat itu ridho. Ridho terjadi, enggak ridho juga sudah terjadi. Mendingan ridho. Ridho benjol, enggak ridho juga sudah benjol, Pak. Mendingan ridho, karena ketika kita ridho, falahur ridho, Allah akan ridho kepadanya. Kan disebutkan oleh Nabi Muhammad, dan ketahuilah apa-apa yang tidak akan terjadi kepada dirimu maka tidak akan terjadi kepada dirimu, dan apa yang akan terjadi kepada dirimu maka tidak akan salah, artinya tidak akan pernah meleset. Ini yang membuat kita akan tenang menjalani kehidupan ini. Wa ma lam yahsul laka fala yumkin jalbuhu wa yahtamilu anna al-ma'na ya'ni anna ma qaddara Allah azza wa jalla ay yusibaka fa innahu la yukhti'aka bal la budda an yaqa' li anna Allah qaddarahu. Ya, disebutkan di sini apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla menimpa pada dirimu maka itu tidak akan pernah salah. Ya, jadi tidak ada takdir yang meleset. Ya, tidak ada takdir yang meleset. Balla budda an yaqa, mesti terjadi karena Allah telah menetapkannya. Wa anna ma kataballahu Azza wa Jalla ay yukhti'aka falan yusibaka abadan. Dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan terjadi pada dirimu maka tidak akan menimpa dirimu. Fal amru kulluhu biyadillah, karena semua urusan
ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan kita meyakini berdasarkan sebuah ayat dalam surah Al-Imran, biyadikal khair, di tangan Allah semua keputusan itu baik, Pak. Sekalipun kita sedang dalam keadaan sakit, itu baik menurut Allah untuk kita. Dan di situ kita harus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin dengan sakit ini kita terhindar dari maksiat misalkan, karena orang sakit, ya kan, yang ada hanya tidur-tiduran misalnya, ya, hanya berehat. Dengan kita berehat, kita terhindar dari maksiat misalkan. Dengan sakit ini mengugurkan dosa kita. Kalau kita sabar, kalau kita ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, bisa jadi orang sakit di mata Allah jauh lebih mulia dibandingkan orang yang sehat, tapi dengan kesehatannya dia lalai. Ya, kalau dengan kacamata iman, semuanya akan menjadi indah. Kalau dengan kacamata iman, semua yang datang dari Allah akan menjadi indah, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kalau tidak dengan kacamata iman, hal yang sederhana terjadi dalam kehidupan kita menjadi musibah, Pak. Tapi dengan kacamata iman, inilah yang membuat siapa, Bapak? Para nabi dan rasul Allah. Ya, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya tentang momen yang paling indah dalam kehidupannya, beliau mengatakan apa? Di saat aku dilemparkan ke dalam api. Bayangkan, bahkan seorang mukmin bisa berbahagia dalam kobaran api sekalipun, karena dia merasakan ma'iyatullah, kebersamaannya dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Karenanya hadirkan keimanan ini dalam kehidupan kita. Wa hadha yu'addi ila an ya'tamida al-insanu ala rabbih i'timadan kamilan. Dan ini mesti dilakukan oleh seorang hamba agar seorang hamba selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla i'timadan kamilan, dengan ketergantungan yang sempurna, Pak. Sebagaimana doa Nabi Muhammad apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi turfata aini. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri dalam mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu tolong hamba, bantu hamba. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semuanya, dan jangan engkau serahkan kepadaku walaupun hanya sekedap mata, sekedip mata. Menunjukkan Nabi Muhammad i'timadan kamilan, berserah diri kepada Allah dengan sangat totalitas. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyerahkan semua urusannya kepada Allah? Karena Nabi Muhammad tahu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah. La haula wa la quwata illa billah. Terhadap semua persoalan dalam hidup kita, apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Di saat kita memang tidak punya kuasa, tidak punya daya, tidak punya kecerdasan kecuali yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak tahu mana yang baik untuk kita, karena itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak tahu yang terbaik, karena itulah kemudian adalah syariat istikharah, minta ya agar Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Semua urusan kita mesti diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, sambil minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad juga mengatakan dalam wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, dan ini dari jalur selain daripada Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi Muhammad? Tsumma qala anna an-nasra ma'as sabri. Bahwasanya pertolongan, kemenangan itu datang dengan kesabaran. Li'annahu idza kana an-nasru ma'as sabri fa innal insan yasbir min ajli an yanala an-nasr. Was-sabru huna yashmul as-sabr ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wala aqdarihi al-mu'limah. Li'anna al-'adu yusibu al-insan min kulli jihatin faqad yash'uru al-insan annahu lan yutiq aduwahu fayahtasilu wa yada' al-jihad. Wa qad yushra' fil jihad walakin idza asabahu al-adha istahsara wa tawaqqafa wa qad yastamiru walakinahu yusibu al-alam min aduwi fa hadha aidan yajibu an yasbir. Bapak Ibu sekalian, kunci kemenangan, kunci pertolongan dari Allah Azza wa Jalla adalah kesabaran. Sabar ini tidak ada batasnya. Ketika Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau habis kesabaran kita, berarti kebersamaan kita dengan Allah juga usai. Jadi kalau ada yang bertanya sampai kapan saya harus bersabar Ustaz? Sampai akhir, dan tidak ada batasnya. Dan sabar ini artinya apa? Dawamun ala ta'atillah,
selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, itulah makna sabar yang sesungguhnya. Jadi sabar ini bukan sekedar pasrah, artinya tidak berbuat apa-apa. Tapi sabar ini kalimat aktif Bapak Ibu sekalian. Artinya sabar ini adalah selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Menghindari kemaksiatan, itu adalah makna sabar yang sesungguhnya. Jadi bukan sabar yang kemudian dipahami secara umum, ya sabar aja lah, tidak berbuat apa-apa, hanya sekedar pasrah. Tidak. Sabar yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla adalah selalu berada dalam ketaatan. Apapun situasi, kondisi dalam kehidupan kita, hendaklah kita sabar, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, di atas kesabaran kita. Dan di sini juga maknanya adalah an-nasr, kemenangan di hadapan musuh. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, dalam perkara jihad misalkan, di medan pertempuran, di medan jihad yang kemudian dilakukan oleh orang-orang terdahulu Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kesabaran mereka, sekalipun mereka, ya, harus, ya, merasakan rasa sakit, ya. Kalau habis perang itu banyak luka sayatan pedang, tusukan tombak, tembakan anak panah, ya. Dan mereka para sahabat-sahabat, ya, sabar walaupun mereka secara jasad mereka sakit, tapi justru di balik kesabaran itu Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyamsaskum qarhum faqad massal qaumu qarhum mithluh. Wa qala Allah Ta'ala, wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Karenanya ketika seorang hamba bersabar di atas ketaatan, di atas, ya, kebenaran, dalam menjauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan dia terus bersabar karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menolongnya. Jadi kesabaran ini akan mengundang pertolongan Allah, dan makna sabar di sini adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabarlah dalam ketaatan, maka Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangannya kepada kita. Wa qauluhu, dan sabda Nabi Muhammad SAW, wa'lam, dan ketahuilah, annal faraja ma'al karbi, ya, bahwasanya kemudahan, kelapangan itu Bapak Ibu sekalian, ya, akan datang Bapak Ibu sekalian. Al-faraj ini kelapangan, inkisyafu syiddah, terbukanya kesulitan, itu ketika ada, ya, kesulitan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut dengan ujian, masalah dalam hidup kita, karena memang hidup kita ini selalu dirundung masalah. Bahkan hidup kita ini perpindahan dari satu masalah kepada masalah berikutnya, dari satu ujian kepada ujian berikutnya. Namun ketahuilah, kata Nabi Muhammad, justru kelapangan itu datang setelah adanya kesulitan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Insyirah, ya, annal yusra alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan pernah takut, ya Bapak Ustaz, diuji oleh Allah, diberikan masalah, karena memang hidup kita ini perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Adakah di antara kita yang tidak punya masalah dalam hidupnya, Pak? Pak? Lempeng hidupnya? Harapannya begitu, tapi sunnatullah fil kauni, ketetapan Allah di alam semesta ini, kita akan selalu diuji oleh Allah. Kita akan diuji oleh Allah, baik dengan kelapangan maupun dengan kesulitan. Tapi ketahuilah, kata Nabi Muhammad, al-faraj, terbukanya kesulitan itu justru adanya kesulitan. Artinya bersamaan dengan kesulitan itu pasti Allah memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu kita raih dengan apa? Apakah dengan kecerdasan kita, Pak? Jalan keluar itu apakah kita raih dengan kekayaan kita, Pak? Apakah karena kita punya koneksi yang banyak, Pak? Apakah karena kita punya backingan yang kuat, Pak? Bukan. Jalan keluar itu justru datang dari ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka di situ jalan keluar akan Allah berikan. Bahkan akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Jadi kalau kita sedang dihadapkan dengan satu persoalan, bukan kedepankan kecerdasan kita, bukan kedepankan backingan kita, koneksi kita, kekayaan kita, tapi kedepankan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jalan kemudahan, jalan-jalan keluar solusi dalam kehidupan kita adalah ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi seorang mukmin Allah aja yang menjadi sandaran dalam kehidupannya, bukan backingannya, bukan koneksinya yang banyak, bukan kecerdasannya, bukan kekayaannya, tapi Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dia berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, dan baginya Allah cukup dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ya suasana hati ini juga bisa kita kondisikan untuk menghadapi semua persoalan dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah takut dengan masalah, Pak. Ya, tapi takutlah kau hati kita jauh dari Allah, lalai daripada mengingat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada masalah yang berat sebenarnya dalam hidup kita. Ya, yang berat itu ketika kita jauh dari Allah, itu yang berat, Saudara. Ya, ketika kita sandarkan semua urusan kita kepada Allah, kata Nabi Muhammad, wa'lam annal faraja ma'al karbi. Yakinlah pada setiap kesulitan ada kemudahan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira apa fawaid pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini, Bapak Ibu sekalian? Paling tidak ada 15 fawaid. Ada 15 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang sangat agung ini. Namun apa saja insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.